Dan Tuhan pun berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Zakaria alaihi wassalam. Diceritakan pada saat itu Nabi Zakaria alaihi wassalam dan istrinya sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Sebagai seorang nabi, ia khawatir siapa yang akan menjadi penerusnya kelak dalam berdakwah ketika dirinya sudah tiada. Nabi Zakaria alaihi wassalam pun selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk dikaruniai putra dari istri pertama Siti Sarah. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku." Quran Surat Maryam ayat 4. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mewaliku peninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dan sisi Engkau seorang putra. Quran Surat Maryam ayat 5. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Quran Surat Maryam ayat 6. Doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria alaihi salam juga diceritakan dalam Quran Surat Ali Imran sebagai berikut. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa." Quran Surat Ali Imran ayat 38. Hingga tiba waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Inilah mukjizat nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Saat Nabi Zakaria alaihi salam tengah melakukan sholat, datanglah utusan Allah, malaikat Jibril, untuk menyampaikan kepadanya kabar gembira. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Surat Ali Imran ayat 39. Kabar tersebut juga diceritakan dalam Surat Maryam, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Maryam ayat 7. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Nabi Zakaria alaihi salam tidak menyangka dan merasa bingung, bagaimana bisa dia sudah menginjak usia senja, sementara istrinya tidak bisa memiliki keturunan atau mandul. Dan Zakaria pun berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Quran Surat Maryam ayat 8. Dan Tuhan pun berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Quran Surat Maryam ayat 9. Ia pun meminta pertanda kepada Allah, bagaimana istrinya akan mengandung putra yang saleh atas jawaban dari doa yang ia panjatkan. "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Dan Tuhan pun berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal kamu sehat." Quran Surat Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam untuk menahan lisannya agar tidak berbicara selama 3 malam. Sedangkan Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Ibnu Zaid, Ibnu Aslam mengatakan, selama waktu itu Nabi Zakaria hanya dapat membaca kitab dan bertasbih, serta tidak dapat berbicara dengan kaumnya kecuali dengan isyarat saja. Setelah mendapat pertanda, Nabi Zakaria alaihissalam langsung menemui kaumnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang.
Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Quran Surat Maryam ayat 11. Hingga lahirlah seorang anak laki-laki yang soleh dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabi sebelumnya. Hal itulah yang menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Zakaria alaihissalam dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 89, dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang baik." Itulah kisah Nabi Zakaria alaihissalam saat ia berdoa dengan tulus kepada Tuhannya, hingga akhirnya Tuhan memberi mukjizat berupa keturunan yang saleh. Terima kasih sudah menyimak kisah Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia sedang bersabar untuk mendapatkan seorang keturunan. Jumpa lagi di video selanjutnya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.